Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Suryawan, NIM 1601530049, Fakultas Teknologi Informasi Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari skripsi saya dengan judul Implementasi Metode Pairwise Comparison pada Rekomendasi Perbaikan Gangguan Layanan IndiHome dengan Algoritma Similaritas Nilai Berbobot. Ini adalah tampilan menu home dari sistem yang saya buat. Kita masuk dulu, login. Kita masuk ke menu admin. Di menu admin terdapat 8 submenu, yaitu menu home, teknisi, kerusakan, gejala, solusi, aturan, dan request, serta logout. Home, tampilan home tetap sama seperti ini. Lalu kita masuk ke halaman teknisi. Halaman teknisi atau menu teknisi digunakan untuk admin untuk menginput user teknisi yang baru atau user admin tentunya. Di sini disediakan ada kode teknisi, nama teknisi, password, dan bagian kita coba. Kodenya 009, nama Widi, lalu passwordnya 3. Di sini ada 2 pilihan, kita tinggal mau membuat user admin atau user teknisi. Kita bisa coba untuk buat user teknisi terlebih dahulu, simpan data teknisi terlebih, maka user yang baru akan muncul ini 009 Widi. Lalu kita masuk ke submenu yang kedua, yaitu kerusakan. Di submenu kerusakan ini digunakan admin untuk menginputkan data kerusakan yang baru yang didapatkan dari kasus yang baru yang belum ada di database. Misal kita bisa memasukkan kerusakan kabel FO putus. Jika ada fotonya, kita bisa masukkan foto, lalu kita open, lalu kita simpan, atau data bisa tersimpan. Lalu kita cek apakah sudah tersimpan. Di kerusakan ke-23, nama kerusakan sudah tersimpan, kabel FO putus. Lalu untuk submenu yang ketiga, yaitu submenu gejala. Di submenu gejala ini digunakan admin untuk menginputkan data dari gejala yang muncul dari suatu gangguan yang baru. Kita bisa masukkannya semisal modem los merah. Lalu di menu kategori ini ada kategori berat, sedang, dan ringan. Kita masukkan yang berat saja. Kita coba simpan. Kita oke. Kita akan cek di gejala ke-30 sudah masuk modem los merah yang kita inputkan tadi. Lalu kita masuk ke tabel solusi atau di menu solusi. Di menu solusi ini digunakan admin untuk memberikan solusi dari kerusakan yang kita inputkan tadi. Semisal kita tadi menginputkan kerusakan ke-23, kabel FO putus, lalu kita memberi solusi dari seorang pakar. Jika kabel putus, maka disambung jika tidak bisa, maka harus diganti yang baru. Misal seperti ini solusinya. Lalu kita simpan. Bisa kita cek di data solusi ke-23, kabel FO putus. Solusinya cek kabel, jika bisa disambung maka sambung ulang terlebih dahulu, jika tidak bisa harus diganti yang baru. Lalu kita masuk ke aturan. Di dalam aturan kita harus memasukkan kerusakan yang kita inputkan tadi datanya dengan gejala yang kita buat tadi. Misal gejalanya modem los merah saat kabel putus. Lalu kita simpan untuk menyimpan database-nya. Sudah ya tersimpan.
Jika kita memilih kabel EVO putus, maka akan tercentang di sini modem loss merah dan tidak bisa koneksi internet. Kalau kita masuk ke tabel revis, di tabel revis ini agak sedikit berbeda karena di sini hanya memunculkan kerusakan dari teknisi yang bobot similaritasnya di bawah 0,5 untuk dijadikan suatu kasus yang baru untuk mencari solusi yang baru kembali. Semisal ini kerusakannya kabel UTP pada pesawat telepon yang rusak, bobotnya bobot similaritasnya 0,394, maka di sistem revis ini akan disimpan untuk diberikan solusi yang baru. Lalu sini ada banyak sekali bobot yang di bawah 0,5. Lalu kita logout untuk melihat tampilan dari user teknisi. Kita login. Di dalam menu teknisi hanya terdapat 4 submenu, yaitu menu home, konsultasi, hasil konsultasi, serta logout. Di menu home tetap sama. Lalu di konsultasi, petugas atau teknisi IndiHome akan memasukkan gejala gangguan yang ada di pelanggan. Di sini semisal ada telepon tutut, ada telepon panjang, gejalanya seperti itu semisal. Lalu kita proses konsultasinya, kita oke. Lalu akan muncul ke hasil konsultasi, yaitu hasil konsultasi pada tanggal 13 Juli 2020 dengan gejala yang dipilih nada telepon tutut dan nada telepon panjang. Kerusakannya adalah kabel UTP pada pesawat telepon rusak dengan similaritas bobotnya 0,589 dan menghasilkan solusi cabut RJ11 pada pesawat telepon, kemudian pasang kembali dan coba ganti kabel UTP pada telepon yang baru. Jika hasil similaritasnya di sini kurang dari 0,5, maka di sini tidak akan muncul solusi dan akan masuk ke tabel revis yang ada di menu admin tadi. Kita logout. Itulah singkatnya saya mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul implementasi metode Pervis Comparison pada rekomendasi perbaikan gangguan layanan IndiHome dengan algoritma similaritas nilai berbobot. Jika ada salah kata dari saya atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.